Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Aziza dari Universitas Juanda, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di video kali ini, mari kita simak video pemaparan dari saya berdasarkan sebuah artikel mengenai persepsi guru sekolah dasar tentang pembelajaran online selama pandemi COVID-19 dalam studi kasus di Indonesia. Metodologi desain penelitian yang digunakan yaitu studi kasus. Tujuan dari studi kasus adalah untuk memudahkan peneliti memperoleh data dalam konteks atau fenomena. Data studi kasus digunakan untuk mendeskripsikan suatu kasus secara mendalam dalam kehidupan nyata secara komprehensif. Ini menurut Yin pada tahun 2012. Pengumpulan data dilakukan secara bertahap melalui survei online, kemudian semi terstruktur wawancara untuk mendapatkan data yang mendalam. Pada awal tahun 2020, di beberapa negara muncul salah satu wabah mematikan. Dalam pencegahannya adalah dengan membatasi jarak interaksi satu individu dengan individu lain. Jarak interaksi yang ada karena wabah tersebut berlaku dalam segala hal kegiatan publik. Kegiatan pasar ramai dihentikan, ibadah berjamaah dalam tempat ibadah dilarang, begitu pula dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Perubahan sistem pembelajaran memaksa sekolah menerapkan sistem pendidikan jarak jauh atau pembelajaran online. Di Indonesia muncul istilah SFH atau School from Home. Dalam hal ini ditekankan kursus berbasis internet secara sinkron dan asinkron. Perubahan sistem pembelajaran jarak jauh atau online, pendidikan jarak jauh, pendidikan korespondensi, studi eksternal, fleksibel pembelajaran, dan kursus online terbuka besar-besaran. Ketentuan dan aturan yang sama berlaku di Amerika Serikat. Laporan dari Bank Dunia menyatakan bahwa beberapa negara telah menerapkan yang berbeda sistem pembelajaran karena dampak COVID-19. Pembelajaran online menekankan kursus berbasis internet yang ditawarkan secara sinkron dan secara asinkron. Pembelajaran sinkron merupakan bentuk pembelajaran dengan interaksi langsung antar siswa dan guru sekaligus menggunakan formulir online seperti konferensi dan obrolan online. Sedangkan asinkron merupakan salah satu bentuk pembelajaran secara tidak langsung atau tidak pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan file pendekatan belajar mandiri. Beberapa materi pelajaran dirancang dan ditampilkan di Learning Management System atau disingkat LMS atau sistem email, blog, diskusi online, video, artikel, dan platform lainnya. Memiliki akses ke guru secara sinkron, asinkron, atau keduanya. Berbagai masalah termasuk penyediaan infrastruktur sekolah seperti jaringan internet yang sebelumnya tidak dinikmati semua sekolah, terutama di desa-desa, seperti biaya pembelian paket data yang mahal. Meskipun pemerintah Indonesia baru-baru ini mengeluarkan peraturan bahwa dana operasional sekolah dapat dialokasikan untuk membeli paket data, sekolah masih belum sepenuhnya menikmati pembelajaran SFH. Selain paket data, sinyal buruk juga ada. Kendala dalam pelaksanaan pembelajaran. Seringkali siswa terlambat mengumpulkan dan menyelesaikan tugas, bahkan pemahaman materi telah menjadi masalah yang signifikan bagi siswa. Perubahan lainnya adalah keterlibatan orang tua dengan anak menjadi lebih intens di SFH daripada di pembelajaran SFH. Orang tua dapat membantu anak dalam memahami materi pelajaran yang bukan dipahami atau disampaikan dengan baik oleh seorang guru. Guru sebagai
Ujung tombak pelaksana pembelajaran harus mampu meninjau kondisi semua komponen instruksional, termasuk kedisiplinan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Disiplin melibatkan menyerahkan tugas tepat waktu dan tidak menunda penyelesaian tugas yang ada, sehingga siswa harus mempelajari materi untuk tidak mengalami keterlambatan waktu pembelajaran. Tentunya ketersediaan fasilitas belajar seperti ponsel atau laptop dan kuota data internet dari orang tua sangat penting dalam pelaksanaannya belajar. Perubahan tujuan dan langkah instruksional juga akan secara otomatis mempengaruhi cara dan bentuk penilaian belajar bagi siswa. Studi ini mengeksplorasi persepsi guru sekolah dasar tentang pembelajaran online sebagai dampak SFH selama pandemi COVID-19 di Indonesia. Dampak-dampak yang terjadi dalam pelaksanaan pembelajaran online atau dalam jaringan beberapa, salah satunya yaitu jaringan internet dan sinyal di daerah terpencil yang terkadang sangat sulit untuk didapatkan. Hal ini yang akan menghambat proses pembelajaran peserta didik yang tinggal di daerah terpencil. Yang kedua yaitu alat elektronik yang terbatas untuk beberapa peserta didik. Ada juga dalam satu keluarga hanya memiliki satu handphone yang digunakan oleh salah satu orang tuanya, sehingga tidak mencukupi atau tidak memadai untuk peserta didik dalam melakukan pembelajaran dalam jaringan. Yang ketiga yaitu sarana dan prasarana yang belum memadai di sekolah. Sekolah pun akan terkena dampak dalam pelaksanaan pembelajaran online apabila sarana dan prasarana yang ada di sekolah belum memadai dalam pembelajaran online. Yang terakhir yaitu kendala sinyal penyebab informasi yang tidak langsung diketahui oleh peserta didik. Kembali lagi kepada peserta didik yang berada di daerah terpencil atau peserta didik yang tidak memiliki atau memiliki keterbatasan dalam alat elektronik ataupun masalah kuota, ini akan mempengaruhi informasi seputar kegiatan belajar mengajar yang diberikan kepada peserta didik akan terhambat. Peserta didik tidak langsung mendapatkan informasi pada hari itu juga karena beberapa kendala yang disebutkan tadi. Strategi guru dalam metode pembelajaran SFH. Yang pertama ada tujuan. Guru menentukan tujuan dalam memberikan materi pembelajaran. Seperti contohnya, seorang guru memiliki bertujuan untuk peserta didik supaya mampu memahami macam-macam pecahan dalam pelajaran matematika atau dalam materi pelajaran lainnya. Langkah berikutnya yaitu guru menentukan langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah dalam menciptakan pembelajaran yang dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sebelumnya dibuat oleh guru. Contohnya yaitu guru menyiapkan bahan ajar, alat atau media pendukung dalam pembelajaran SFH. Yang terakhir ada metode. Metode adalah model pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam menerapkan langkah-langkah pembelajaran yang sebelumnya sudah dipersiapkan. Ini sebagai wujud dari akan terciptanya tujuan yang diinginkan oleh guru tersebut kepada peserta didiknya. Kesimpulan dari video yang saya buat ini yaitu SFH selama pandemi COVID-19 telah mempengaruhi sistem pendidikan di semua negara secara signifikan. Dalam beberapa bulan, sistem pendidikan nasional beralih ke solusi seperti metode online atau menggunakan aplikasi online. Seiring dengan perubahan ini, perubahan lainnya juga telah diperlukan untuk strategi pembelajaran baru, begitu pula kesiapan teknologi sebagai media pembelajaran untuk diterapkan. Pendidikan harus dilihat sebagai upaya komunitas kolaboratif antar pemerintah, guru, orang tua, dan sekolah untuk meningkatkan keefektifan metode belajar mengajar yang terkena dampak negatif dan memastikan bahwa siswa tidak mengalami ketertinggalan dalam hal belajar.
Sekian pemaparan dari video saya. Apabila terdapat kesalahan, mohon diberikan saran dan kritik. Sampai jumpa.